Karena kalau marketing itu kita harus pertama itu harus tahu apa yang kita jual, product knowledge-nya. Nah, kebetulan saya juga nggak berdiri sampai detik ini karena maksudnya nggak karena diri sendiri ya, karena tentunya saya ada atasan saya yang membimbing saya. Di usia 19 tahun itu kan pasti usia yang sangat muda banget dan awal untuk mulai karir tuh hal yang sulit. Iya betul. Kemudian bagaimana Kak Lala menghadapi lika-liku dinamika di usia 19 tahun untuk berkarir? Yang pertama itu memang di umur aku ini sebenarnya kita labil ya, sangat labil ya. Ya intinya sih pertama harus fokus sama tujuan kita. Apa sih kita tuh kerja tuh mau apa sih? Jadi aku fokus ke tujuan aku. Aku pengen punya ini, pengen punya ini. Jadi aku harus fokus kerja. Jadi marketing itu benar-benar berdampak banget sih dalam hidup aku. Bahan sukanya yaitu adalah pertama kita mempunyai waktu yang fleksibel. Pertama. Yang kedua kita punya unlimited income. Jadi kalau kita tuh sebenarnya unlimited income, kalau misalnya kita kerja di pabrik-pabrik kan kita udah tahu nih gaji sebulan kita segini gitu ya. Kalau kita tergantung penjualan kita dan kita dapat komisi juga dari perusahaan bisa 1% sampai 3% itu tergantung developernya masing-masing ya. Pernah dicaci maki. Ya udah, tapi kan kita sebagai marketing itu kita harus juga mempunyai jiwa yang legowo ya. Ya udah kita yain aja gitu. Setia, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida dalam podcastnya Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Dan spesial kali ini aku bukan ngobrolin politik, bukan ngobrolin tentang isu sosial, tapi aku mau ngomongin prospek ekonominya pemuda-pemudi Kabupaten Bekasi nih. Penasaran kan ngobrolin apa? Ya, jadi kali ini aku sudah bersama salah satu putri Kabupaten Bekasi gitu ya, putri daerah yang memang sudah berhasil sukses di usia muda ya, dengan merintis sejak SMA gitu sampai sekarang banyak sekali penghargaan-penghargaan dan juga capaian-capaian yang didapat. Siapa dia? Mari kita sambut narasumber kita, Kak Lala Nurlaila. Halo Kak Lala. Halo Kakak. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau berbincang di podcastnya Unjuk Bicara. Jadi beliau ini yang tadi sempat saya spill ya, beliau ini memang asli Kabupaten Bekasi ya Kak ya? Iya, betul. Kemudian hari ini sebagai marketing properti yang luar biasa banget nih prospeknya. Aduh, mengejutkan sekali saat saya berbincang dengan beliau. Tapi saya tidak mau terkejut sendiri karena saya mau berdiskusi, mengajak Kak Lala ini untuk berbicara apa saja tips and triknya, kemudian hambatannya seperti apa, dan ini dapat menjadi insightful sekali untuk RJ Setia. Oke, di awal Kak Lala boleh nggak sih diceritain awal muasal kakak terjun sebagai seorang marketing gitu, sejak kapan dan bagaimana prosesnya? Boleh. Halo, perkenalkan saya Lala Nurlaila, biasa dipanggil Lala. Saya itu terjun ke marketing itu lulus SMA. Oke. Awalnya saya iseng-iseng aja ya. Saya berarti terjun ke marketing itu umur 19 tahun. Wow. Awalnya sih saya cuma iseng-iseng aja ya. Nah pas cobain terjun ke situ ternyata wah enak gitu, enjoy. Karena marketing itu kita mempunyai waktu yang fleksibel. Terus mempunyai relasi yang luas. Nah jadi aku nyaman aja di marketing sampai detik ini. Oke, jadi awalnya itu karena iseng-iseng ya, tapi sekarang bisa jadi dunia karir ya kan. Pasti di umur 19 tahun itu Kak Lala bukan hal yang mudah untuk langsung terjun ke dunia karir kan. Betul. Kemudian apa yang meyakinkan Kak Lala dari iseng-iseng itu gitu ya, sehingga bertahan di dunia. Biasanya kan kalau generasi kita tuh mudah yang udahlah pasrah aja lah gitu betul. ya. Pasti ada di fase itu dong. Iya, betul. Bagaimana Kakak keluar dari fase itu? Awalnya itu saya nggak ada basic apapun ya di dalam marketing itu. Nah, saya mencoba pelajari. Karena kalau marketing itu kita harus pertama itu harus tahu apa yang kita jual, product knowledge-nya. Nah, kebetulan saya juga nggak berdiri
sampai detik ini karena maksudnya nggak karena diri sendiri ya, karena tentunya saya ada atasan saya yang membimbing saya. Di usia 19 tahun itu kan pasti usia yang sangat muda banget dan awal untuk mulai karir tuh hal yang sulit. Iya betul. Kemudian bagaimana Kak Lala menghadapi lika-liku dinamika di usia 19 tahun untuk berkarir? Yang pertama itu memang di umur aku ini sebenarnya kita labil ya, Iya, sangat betul. labil ya. Ya intinya sih pertama harus fokus sama tujuan kita. Apa sih kita tuh kerja tuh mau apa sih? Jadi aku fokus ke tujuan aku. Aku pengen punya ini, pengen punya ini. Jadi aku harus fokus kerja. Jadi marketing itu benar-benar berdampak banget sih dalam hidup aku. Oke. Gitu. Di usia 19 tahun, dampak Ya. pertama Kakak sebagai marketing itu apa? Aku nggak bakal lupa ya karena awal aku tuh pengen punya motor pada saat itu. Karena aku kerja marketing, aku jualan, aku bisa punya motor. Itu paling nggak pernah aku lupain. Pokoknya apa yang dulu aku inginin tuh sekarang tuh tercapai, alhamdulillah sih. Luar biasa, dari marketing ya? Iya, dari marketing. Oke, nah ini ngomongin marketing sebelum kita ngomongin tips and trick dan target yang sudah dicapai oleh Kak Lala ini ya, RJ Setia. Aku mau tanya dulu nih Kak Lala, biasanya kan kalau ngomongin marketing, itu kita suka ngeliat di pom bensin mungkin atau di tempat-tempat umum gitu, sales-sales yang menawarkan produk sambil terkesan memaksa mungkin atau dalam tanda kutip gitu kan. Nah, sedangkan hal itu yang membuat ada stigma bahwa perempuan sales adalah demikian gitu. Bagaimana Kakak menghadapi stigma ini? Sebenarnya ini perspektif aku ya Mbak ya. Ya. Tergantung ke personalnya masing-masing. Sebenarnya kalau marketing itu adalah profesi yang harus profesional dong. Dan kita sebagai marketing juga harus menyesuaikan keadaan. Betul, gitu. benar. Tapi balik lagi ke diri masing-masing gitu. Kesiapannya seperti apa Iya. gitu ya. Bagaimana kita membawa diri gitu. Betul, tergantung Oke. pembawaan diri kita ya. Biasanya Kakak kalau mempromosikan produk ke klien ya, Iya, betul. itu seperti apa sih Kak? Kalau aku yang pertama kan kita harus mempasarkan produk kita dong. Aku nawarin rumah, ruko, kapling gitu. Oh gitu, oke. Jadi kalau RJ Setia perlu ketahui, beliau ini memang hari ini sebagai marketing properti ya Betul, Kak ya. betul. Kan tadi beliau menawarkan rumah, ruko gitu ya, dan juga kapling yes. gitu. Nah ini ada nanti kita lebih detailnya apa saja, bagaimana harganya, apakah relate dengan milenial gitu kan. Ya. Apakah milenial masih punya kesempatan untuk memperoleh rumah impian mereka? Wah, ini pasti. dia ya kan. Nah, Ya. tapi sebelum itu ya Kak, Ya. pasti sebagai marketing awal di usia yang sangat muda, 19 tahun, menurutku pekerjaan yang paling fighter banget itu marketing ya, karena dia perang bebas di lapangan sih sebetulnya ya. Iya. Terjun langsung, kemudian kalau nggak dapet klien nggak digaji, ya Ya, nggak sih, betul. gitu ya. Itu tergantung kebijakan developer masing-masing Oh gitu ya, iya, Nggak iya. semua nggak digaji sih Mbak. Oh gitu, Iya. ya. Tapi kan konon biasanya Iya, gitu biasanya ya, Kak. seperti itu. Nah kemudian apa sih hal terpahit ya, tersulit saat Ya. Kakak merintis sebagai merintis di dunia marketing gitu Kak? Ya sebenarnya suka dukanya banyak banget ya sebagai Pasti. marketing itu. Kalau misalkan kita bahas sukanya ya itu adalah pertama kita mempunyai waktu yang fleksibel. Pertama. Yang kedua kita punya unlimited income. Jadi kalau kita tuh sebenarnya unlimited income, kalau misalnya kita kerja di pabrik-pabrik kan kita udah tahu nih gaji Sebulan kita segini gitu ya. Kalau kita tergantung penjualan kita. Dan kita dapat komisi juga dari perusahaan bisa 1% sampai 3% itu tergantung developernya masing-masing ya. Ya itu keuntungannya sih. Terus yang paling utama kita mempunyai relasi yang sangat luas, jaringan yang sangat luas. Karena kita marketing itu ketemu setiap orang itu dengan berbeda-beda dan karakter customer yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nanti hafal juga karakter setiap orang seperti apa. Iya, jadi kita udah bisa membaca karakter orang. Pertama ngelihat, oh ini customer mau beli apa enggak ya? Pasti kita udah bisa baca. Oh yang kayak gini nih kayaknya harus kayak gini nih udah. Iya, aduh kedikte semua lah, luar biasa kedikte ya. semua ya. Iya. Aduh luar biasa nih Kak Lala. Kemudian Kak itu kan sukanya ya, dukanya seperti apa sih? Kalau duka sebenarnya kita ditolak mentah-mentah sama customer itu kita udah sering. Pernah dicaci maki nggak? Pernah. Wow.
pernah dicaci maki. Ya udah, tapi kan kita sebagai marketing itu kita harus juga mempunyai jiwa yang legowo ya. Ya udah, kita yain aja gitu. Tapi mental health aman ya? Aman. Oh aman. Sebenarnya gimana itu bertahan untuk menjaga mental sebagai marketing? Ya sebenarnya kita harus mempunyai hati logo itu perlu ya Mbak. Biar kita semuanya enak gitu ke depannya. Kalau kita mempunyai hati yang dendam itu jadi kita berdampak ke kerjaan kita jadi males gitu. Kita positif aja sih menurutku. Apa ya kalau bahasa Bekasi itu ngegerutu? Iya, ngegerutu ya kalau bahasa Bekasi ya. Aduh, ngegerendeng ini. Iya. Oke, nah kemudian Mbak, omset pertama tembus yang pertama kali ya berapa? Omset yang pertama ya, aku dulu jual itu 3 hari pas pertama masuk kerja, aku tuh udah jualan ya. Aku kalau nggak salah itu seingat aku jual tipe studio. Itu 300 juta studio. Dengan komisi? Komisi adalah ya, nggak usah aku sebut ya. Tapi itu aku pertama kali kerja dan megang, wah aku juga kaget gitu. Sebanyak itu ya? Iya. Dan itu bisa menembus 300 juta ya penjualan? Iya, itu awal karirku ya. Oke, berarti sekarang 5 tahun berkarir bisa lebih dari situ ya? Alhamdulillah bisa. Oke, bisa ya. Kemudian apa sih hadiah ke diri sendiri Mbak terjun di 5 tahun di dunia marketing, Mbak dapat apa? Di sini saya bukannya mau sombong ya Mbak ya. Iya, nggak apa-apa sih Mbak. Alhamdulillah saya berkat jadi marketing saya bisa mempunyai apa yang dulu saya inginkan. Awal karir saya aku pengen punya motor, alhamdulillah kebeli. Aku pengen beli emas, alhamdulillah kebeli. Aku pengen beli mobil, alhamdulillah kebeli. Dan akhirnya aku alhamdulillah beli properti, aku alhamdulillah kebeli. Gitu. Masya Allah. Itu dari hasil marketing. Pure ya? Iya, pure. Jadi kesibukan Mbak hari ini sebagai marketing aja? Iya, aku sebagai marketing karena aku harus fokus sama satu kerjaan. Gitu. Kuncinya ini, Hadi Setia, fokus. Nah, iya, ini banyak fokus sekali itu paling utama ya. Benar. Karena kalau kita nggak fokus, kita punya kerjaan samping atau sama itu makin nggak berhasil Mbak. Nah, Mbak Lala ini usianya masih tergolong milenial banget ya kan? Bahkan zilenial sebetulnya ya. Iya. Masih 20-an. Tapi luar biasa capaian dan ini tadi kuncinya bisa di-spill oleh Kak Lala, fokus ya kan. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin produk yang Mbak jual, aku mau tanya dulu sih tips atau trik mungkin gitu ya. Karena kan dunia marketing nggak semuanya orang piawai dalam hal itu ya. Betul. Mungkin Mbak bisa sharing ke teman-teman aja Setia nih, kalau mau jadi marketing tuh harus bagaimana sih Mbak yang baik gitu. Boleh. Bisa nggak sih berbagi tips untuk kita semua gitu kan, untuk sebagai marketing yang baik setiap ketemu klien bisa tembus langsung goal gitu kan. Nah, bisa berbagi tips nih pasti kan? bisa dong. Ini menurut pengalaman aku ya. Betul. Pertama kita harus good attitude ya. Yang kedua kita harus ramah, pokoknya senyum itu nomor utama ya. Senyum manis banget. Kita nggak boleh cembetut ya, karena kalau kita udah cembetut pasti kita mengeluarkan energi yang negatif. Oh iya, benar sekali. Yang kedua kita harus tahu product knowledge kita, apa yang kita jual tuh kita harus pahami gitu. Jadi riset dulu ya. Yes, betul. Kita harus apal. Kita harus tahu lokasi di mana, terus harga per meternya berapa, kita harus tahu gitu. Terus ada lagi kita harus skill komunikasi. Terus kita nggak usah malu-malu kalau ketemu customer. Memang sih kadang kalau kita pertemuan pertama kita pasti ada nervous ya. Tapi ya udah kita harus pede aja gitu, pede abis kalau marketing. Pokoknya kita nggak boleh mikirin kalau kita takut dicaci maki, takut apa, kita terima aja. Karena kan istilahnya kita yang butuh gitu loh. Oke. Biasanya Mbak kalau menawarkan produk ini ke siapa sih Mbak targetnya? Targetnya sebenarnya kita ke siapapun aku tawarin ya. Aku juga tipikal marketing nggak pernah pilih gitu. Tapi kita harus tahu. Marketing pilih-pilih. Tapi kita harus tahu dulu searching your customer. Jadi kita tahu dulu, oh perusahaan dia apa, terus orangnya seperti apa. Jadi kita tahu nih kebutuhan dia tuh rumah seperti apa atau ruko seperti apa gitu. Jadi kita nggak salah nawarin gitu. Kita harus cari tahu dulu gitu. Oke. Nah ini penting banget sih memang riset lapangan dulu Iya ya. betul, kita harus tahu. Oke, ngomongin produk nih ya, ngomongin produk. Mbak sebetulnya ada nggak sih produk-produk yang bisa ditawarkan ke generasi zilenial atau generasi milenial? Ada banget.
Jadi aku sekarang ini kerja di Lipo Cikarang, Oke. gitu. Jadi kita di Lipo Cikarang ini bakal jadi kota kosmopolis. Kota Kosmopolis. Oke. Jadi Lipo itu banyak fasilitas. Kita dikelilingin 1.500 industri. Terus kita ada rumah sakit, ada hotel, kita banyak kuliner, terus kita mall banyak. Nah, sekarang Lipo ini lagi mengeluarkan rumah yang Gen Z milenial tuh bisa beli. Dari 300 juta loh, Mbak. Oke. Iya. Wow. Itu menarik banget sih Dengan sebenarnya. cicilan berapa, Mbak? Itu kita dimulai dari cicilan 1,5 juta. 1,5 juta ya, Ya. pas dengan kantongnya milenial lah ya. Betul. Karena ini memang ada stigma milenial tuh kayaknya menghadapi tantangan untuk susah mendapatkan rumah. Gitu. Iya, betul. Bahkan apartemen lebih worth it katanya. Tapi Iya. ternyata di Lipo Group gitu ya, mengeluarkan rumah yang harga milenial milenial banget betul. gitu ya. Aduh, jadi tertarik nih saya. Daripada kita ngekos ya, ngekos aja sekarang itu 1 juta. ada yang 2 juta juga Oh kan. iya, betul, Daripada betul. kita ngekos, mending kita punya rumah. Ya Iya. nggak sih? Gitu. Nah, pasti kan pakai DP ya, Mbak ya. Ada DP. Nah, Ada DP. Kalau di Lipo sekarang kita lagi DP 2,5%. oh gitu. Itu membantu banget, Mbak. Berarti kalau DP itu, ini mohon maaf ya, mungkin teman-teman dari Iya, situ ya iya, juga, apakah 1 kali bayar atau memang DP itu ada juga Kita ada 2 kali bayar. Oh gitu. Jadi kita meringankan banget yang buat beli. Luar gitu. biasa ini. Artinya memang sangat mempermudah untuk generasi Betul, milenial betul ya. banget, Lipo. Oke, nah untuk mungkin pengusaha gitu ya yang nyari tempat untuk berniaga gitu, Iya. apakah ada properti lain yang bisa dipersiapkan ditawarkan ke mereka, Mbak? Ada sih, kita sekarang di Lipo ini banyak mengeluarkan ada ruko yang tempatnya strategis, terus ada rumah cendana, ada rumah yang paling murah. Pokoknya kita menyiapkan semuanya, Mbak. Kebutuhan Anda semuanya Iya, ada. betul. Oke. Kebutuhan para customer di Lipo sekarang ada. Oke. Nah, ngomongin properti, Iya. di produk Lipo tuh ada apa aja sih propertinya, Mbak? Kita properti namanya. Heeh. Kayak Cendana, Spark ada, terus XYZ, XQ Living, terus ada Ruko. Itu yang paling semuanya sih kita laku semua sih, Mbak. Oke, yang paling dominan atau best seller gitu itu? Best seller sih kita di sini sekarang ya, untuk saat ini kita best sellernya Cendana Spark. Oke, kenapa di Cendana? Gitu? Karena Cendana Spark itu keluar tol Cibatu itu langsung ya. yes, aksesnya enak. Tapi nggak menutup kemungkinan semua di sini bagus banget, Mbak, lokasinya strategis banget. Nah, kalau menarik gitu kan, tertarik untuk melihat-lihat, boleh kunjungi Mbak Lala. Nanti bisa Mbak Lala, ya hubungi Mbak Lala gitu ya. Promosi. Promosi lah ya. Atau yang mau kontaknya nanti bisa lah komunikasi DM. Iya, boleh. Nanti YouTube aku bantu. Aku bantu dari awal ya, Mbak. Dari pemilihan unit, cara bayar gitu. Mungkin Prosesnya. kebutuhan juga dengan keuangan gitu, Betul. keuangan dan sebagainya. Ini menarik sekali. Oke, Mbak Lala, ngomongin properti apa sih sebetulnya? Mungkin bisa berbagi insight ke teman-teman milenial. Kenapa penting bagi kita untuk bisa punya properti di usia muda? Aku mau kasih tahu ya ke kalian, beli rumah itu sih sekarang sih sangat wajib ya. Pertama karena investasi rumah itu makin tahun makin naik, harga properti itu makin naik. Kedua, usia kita tuh pasti makin bertambah ya, Mbak. Ketiga, itu suku bunga itu kadang naik. Jadi kalau misalkan beli sekarang kan masih murah. Iya. Keempat, kalau misalkan belinya nanti itu udah kehabisan lahan. Jadi kita nggak tahu maksudnya nggak bisa apa yang kita inginkan nih. Aku pengen rumah ini nih. Jadi kan kita nggak bisa milih gitu. Jadi nggak keburu ya. Nggak keburu, betul. Betul. Nggak kebagian lah intinya. Jadi memang investasi teraman ya properti ya, Mbak ya. Emang itu sih terjamin ya, karena kan makin tahun makin naik. Gitu. Oke, nanti mungkin saya bisa juga dibantu nih oleh Mbak Oh, Lala. pasti dong. Pasti. Oke, Mbak Lala, kalau teman-teman berminat gitu ya, bisa hubungi kemana gitu? Bisa hubungin ke saya. Ya kan nggak tahu nih. Bisa kehubungin ke di bawah ini ya. Nanti saya taruh nih nomor saya di sini gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lala. Nah, ngomongin tentang properti tadi, kemudian di usia 19 tahun sampai sekarang sudah 5 tahun bergelut di dunia marketing, capaian terbesar. Bahkan kalau dalam marketing kan ada target gitu ya setiap tahunnya. Nah, apa sih target terbesar Mbak gitu? Menembus angka berapa? Boleh di-spill nggak sih ke RJ Setia?
Boleh. Untuk saat ini saya kemarin hampir tembus sebulan ya. Hampir tembus 6M. Wow, luar Nah, biasa. sebenarnya saya ini harusnya cuma 500 juta aja sih. Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya tembus 6M. Tembus target ya, Iya, berarti ya, luar tembus biasa target. sekali, my God. Oke, nah selanjutnya Mbak ngomongin ini ya, target tadi kan saya juga ngeliat nih di Instagram ya Mbak Lala Iya. kemarin selalu dapat award gitu Iya, ya sebagai alhamdulillah. marketing terbaik gitu. Nah, bagaimana perasaan Mbak berada di titik hari ini 5 tahun proses yang panjang sekali Mbak lalui gitu? Yang tentunya saya sangat senang ya, sangat bersyukur, tapi harus tetap rendah hati. Gitu, pokoknya saya sebenarnya nggak nyangka juga, tapi alhamdulillah sih, bersyukur banget gitu. Luar biasa. Iya. Saya ikut senang karena memang tertular sekali vibrasinya ya Arja Setia. Nah, apalagi Mbak Lala ini kan single factor banget ya betul. sekarang ya. Iya. Kedua orang tuanya memang sudah lama sudah lama nggak ada gitu ya, meninggal betul. gitu ya. Nah, kemudian di usia proses pertaruhan ini gitu ya, siapa sih support system terbaik Mbak Del? Support system terbaiknya cuma diri sendiri sih. Benar, diri sendiri. Karena kita nggak bisa ketergantungan sama orang lain. Why? Yang ada kita, kalau misalkan orang tersebut nggak memenuhi apa yang kita inginkan, pasti kita ada rasa kecewa. Yang paling ini ya pasti diri sendiri sih. Gitu. Serius? Nggak Serius? ada? Nggak ada. Oh my God. Karena percintaan sama karir itu kita nggak bisa disatuin. Kecuali kalau misalkan pasangan kita itu bisa mengerti ya, itu bisa. Tapi kalau kita dapatnya nggak mengerti gimana? Jadi karir kita ini nggak bisa. Berarti masih mencari-cari yang terbaik lah Iya. yang pas ya, luar biasa. Aku sih udah serahin ke atas saja ya kalau soal jodoh gitu. Ya ini sebagai penutup di podcast kita ya Arja Setia. Jadi memang poinnya tadi Mbak Lala ini berjuang di atas kakinya sendiri gitu ya, dengan fokus di usia muda 5 tahun Ya. dengan capaian yang selalu tembus target dan selalu dapat awarding setiap bulannya. Alhamdulillah. Gitu, luar biasa sekali. Mbak, terakhir sebagai penutup, apa yang mau Mbak sampaikan kepada generasi zilenial, milenial yang mau juga ikutin jejak Mbak? Silakan. Motivasi aku untuk generasi milenial adalah yang pertama kita harus disiplin, itu poin utama ya. Kedua, kita harus percaya diri, mandiri, independent woman. Terus kita kalau gagal itu jangan kecewa, tapi kita harus bangkit gitu. Jadi Terus jangan mudah frustasi iya, ya. jangan mudah frustasi. Terus kalau kita punya mimpi, kita harus kejar itu mimpi itu gitu. Terus pokoknya intinya kita jangan berhenti untuk belajar. Itu Ya, poin poinnya utamanya. memang, luar biasa Pokoknya kita sekali. jangan pernah puas apa yang kita punya. Kita harus tetap belajar gitu. Luar biasa sekali nih Mbak Lala ya. 5 tahun di dunia marketing dan banyak sekali insight dan pengalaman yang luar biasa kita petik di podcast kita Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Mbak Lala, kapan-kapan boleh dong nanti kita vlog bareng di Boleh. daily activity gitu Mbak. Boleh. Saat ketemu klien seperti apa Boleh, gitu ya. sangat boleh. Jadi kita terjun langsung ke lapangan. Nanti kapan-kapan kita tunggu nih podcastnya bareng sama Kak Lala. Iya. Terima kasih Kak Lala sudah mau ngobrol di Oke. podcast Unjuk Bicara. Sukses terus. Makasih Mbak. Oke, Arja Setia, itulah perbincangan saya bersama Kak Lala. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Resi Maulida dan narasumber kita Mbak Lala Nurlaila. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.